Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kalian harus tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, dan pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Siswa mampu menyusun laporan hasil wawancara. 2. Siswa mampu memahami cara melestarikan hewan. Dan yang ketiga, siswa mengetahui dan memahami manfaat dari melestarikan hewan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Sebelumnya, kamu berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, anak-anak, sebelum kita menulis laporan wawancara, kita juga harus memperhatikan hal-hal baik sebelum melakukan wawancara, saat melakukan wawancara, dan juga sesudah wawancara. Nah, salah satunya sebelum melakukan wawancara, kita itu menyusun pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus pertanyaan-pertanyaan yang baik ya anak-anak ya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan yang baik? Nah, berikut ya Ibu jelaskan. Yang pertama itu sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, antara pertanyaan berkesinambungan ya anak-anak ya. Dan yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Terus bahasanya yang benar. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Dan ciri yang ketujuh atau terakhir, diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, inilah ciri-ciri pertanyaan yang baik, karena pertanyaan itu mempengaruhi nanti proses wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Apa saja sih ya hal-hal yang harus diperhatikan? Berikut ya anak-anak ya, Ibu jelaskan. Sebelum wawancara. Yang ke-1, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, kalian harus buat janji dulu ya anak-anak ya. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya datang tepat waktu. Kalau kalian janjiannya jam 8 pagi, maka kalian sebisa mungkin jam 8 kurang 5 menit sudah ada di tempat. Jadi jangan sampai narasumber menunggu kalian. Kalian datang jam 9 ya. Itu memberikan kesan yang kalau kalian itu tidak disiplin. Kesan yang buruk di awal itu jangan ya. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan, rapi, dan bersih. Ya, anak-anak ya. Yang keempat, berbicara dan bersikap dengan sopan. Misalnya, ketika datang mengucapkan salam ya. Terus bersalaman dulu dengan narasumber. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung adiksimba. Apa adiksimba? Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Diawali dengan kata tanya. Yang ketujuh, berlatih agar tidak terlalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kalau bisa itu pahami dulu yang ke-1 apa, yang kedua apa, jangan sampai
Mau bertanya, lihat ke buku. Mau bertanya, lihat ke buku. Nah, itu jangan sampai ya anak-anak ya. Jadi kalian harus memahami dulu susunan pertanyaan yang kalian sudah buat ya anak-anak ya. Begitulah hal-hal yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara. Nah, sekarang ketika sedang melakukan wawancara, apa sih ya yang harus kita lakukan? Nah, perkenalkan diri sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara kalian. Kalian tujuannya untuk apa sih? Misalnya, kalian mewawancarai pedagang buah-buahan, berarti ingin tahu bagaimana sih cara berjualan buah-buahan gitu ya anak-anak ya. Memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan ya, pertanyaan ringan misalnya, halo Pak, Assalamualaikum, Bapak bagaimana kabarnya? Nah, jangan langsung ke pertanyaan kalian, tapi kalian bisa menanyakan kabar terlebih dahulu. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, kalau kalian sudah menanyakan beberapa pertanyaan ringan, baru kaitkan. Gitu ya, misalnya contohnya ketika sudah menanyakan kabar, lalu kalian, oh Pak, kenapa Papa sampai ingin berjualan buah-buahan? Nah, awalnya itu bagaimana sih Pak ceritanya? Nah, seperti itu ya, jadi dikaitkan ya anak-anak ya. Nah, terus yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Misalnya Pak Subroto, jangan Pak Sub. Nah, jangan ya. Tapi Pak Subroto, maaf awalnya itu berjualan buah-buahan tuh bagaimana sih ceritanya? Nah, jangan Pak Sub ya anak-anak ya. Yang ketujuh, bawa catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Supaya kalian tidak lupa, karena kalian harus melakukan laporan wawancara. Selanjutnya, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kalau misalnya narasumber sedang berbicara, jangan dipotong ya, dengarkan dulu baik-baik. Kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber ya. Makanya kalian di sini harus konsentrasi ya. Supaya tidak harus, apa sih Pak jawabannya yang tadi saya lupa. Nah, jangan ya. 10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Pertanyaannya harus secara langsung ya. Apa sih yang mau ditanyakan kalian, langsung aja. 11, hormati petunjuk narasumber. Jadi selama proses wawancara itu harus dihormati ya narasumbernya. Ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Jadi pertanyaannya pun harus yang sopan. 13, mampu mengambil kesimpulan dari proses wawancara. Ya. Itulah anak-anak ketika hal-hal yang harus kalian lakukan ketika melakukan wawancara. Dan setelah melakukan wawancara juga, kalian harus melakukan apa sih? Mohon diri pamit ya. Terus ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya agar dapat diwawancarai. Terus yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Itulah anak-anak hal yang harus diperhatikan ketika kalian sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Ya. Nah, selanjutnya kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Nah, ketika tadi kalian sudah mencatat nih hasil-hasil dari wawancara kalian laporkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana sih format susunan ketika kalian melakukan atau menulis laporan hasil wawancara. Nah, di sini ya formatnya ya. Yang pertama itu latar belakang.
Atau kalian juga bisa membaca ulang di buku tema halaman 90 ya anak-anak ya. Nah, yang pertama itu latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Ya anak-anak ya, menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Terus yang ketiga, topik wawancara. Nah, berarti di sini menuliskan topik wawancara. Selanjutnya, tuliskan waktu dan tempat kegiatan. Jadi kalian tuliskan kalian mewawancara itu kapan, di mana waktu itu ada hari, tanggal, tahun ya, terus jamnya. Laporan hasil wawancara nih, seperti ini menuliskan narasumbernya siapa, pewawancara. Nah, pewawancara itu kita siapa yang mewawancarai. Terus hasil wawancaranya kayak gimana? Kalian tuliskan ya secara deskripsi ya. Terus yang ke-6 yang terakhir formatnya itu menuliskan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari wawancara itu bagaimana? Ya anak-anak ya. Nah, sekarang, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama, ya. Nah, mari kita diskusikan ya anak-anak ya. Bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan langka. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain, 1. Melakukan penangkaran hewan langka seperti badak bercula 1 ya di ujung kulon. Terus penangkaran komodo di Pulau Komodo. Nah, itu salah satu upaya ya anak-anak ya. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Nah, penangkaran ini hewan langka langsung mendirikan juga tempat-tempat ya. Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang ya. Ini untuk melindungi hewan-hewan dari pemburuan liar. Nah, dengan melindungi hewan langka kita dapat, nah manfaatnya apa sih? Dengan kita melindungi hewan langka, 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Ya, jadi masih bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat dan obat-obatan. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari kita melestarikan atau melindungi hewan langka. Ingat, melindungi hewan langka merupakan tanggung jawab kita atau kewajiban kita. Nah, kita juga alhamdulillah sudah mendapatkan hak dari hewan. Nah, berarti kewajiban kita yaitu melindunginya. Ya anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.